Persiapan duel Arema kontra Persib. Persipura kirim surat ke Presiden. Ciro Alves resmi ke Persib. Dan serba-serbi Liga 1. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Jelang menghadapi Arema FC, Bobotoh berharap Persib menggunakan jersey hitam saat tanding nanti. Alasannya, jersey hitam Persib ini seolah membawa keberuntungan pada Persib, di mana Persib selalu menang jika menggunakan jersey hitam musim ini. Selain itu, selama sejarah pertemuan Persib kontra Arema, tercatat belum sekalipun Persib bisa menang lawan Arema saat menggunakan jersey biru atau putih jika main di luar kandang. Terakhir kali Persib menang di luar kandang lawan Arema terjadi di 2020 lalu. Persib pun menggunakan jersey abu-abu, bukan biru atau putih. Namun nampaknya ini sulit. Pasalnya Arema kali ini bertindak sebagai tuan rumah dan jersey Arema musim ini berwarna biru gelap atau navy. Otomatis Persib pun harus menggunakan jersey tandang yang cerah, yakni putih. Sebagai catatan, jersey putih-putih yang kemungkinan akan digunakan Persib pada laga kontra Arema ini sudah 2 kali dipakai musim ini, yakni saat menang 0-1 atas PSIS Semarang di putaran pertama dan terakhir kali dipakai saat menang atas Persija 0-2. Lalu apakah kiprah jersey putih-putih ini akan sebagus kiprah jersey hitam-hitam Persib musim ini? Sementara itu, bos Persib Bandung Haji Umum Muhtar mengatakan jika Persib masih bisa jadi juara dengan 2 syarat. Yang pertama, main bagus dan terus menang. Yang kedua adalah tidak adanya kecurangan. Ya, 2 faktor ini saling berkaitan. Pasalnya bagaimana mau menang jika terus dicurangi oleh kecurangan yang menyangkut soal wasit dan tes PCR. Menurut Umu, faktor pemain dan pelatih itu urusan Persib sendiri dan bisa diatasi, tapi faktor non-teknis seperti kecurangan wasit ini yang sulit diatasi. Pasalnya meskipun sudah banyak kontroversi wasit, namun kecurangan-kecurangan itu terus terjadi dan sulit untuk melaporkannya. Saya yakin Persib masih bisa jadi juara, tapi ya syaratnya terus menang dan tidak ada kecurangan. Kalau urusan pemain dan taktik itu urusan kami, staf pelatih dan pemain. Tapi kalau soal kecurangan, ini sulit. Mau lapor sama siapa? Lapor juga nggak pernah ditanggapi. Jadi saya harap ini PT LIB dan PSSI harus benar-benar fair ya. Karena kalau sampai terjadi kecurangan lagi, saya tidak segan-segan laporkan ini ke FIFA, ujar Umum Muhtar. Tim supporter Persipura Jayapura mengirimkan surat terbuka pada Presiden Jokowi. Ada 2 hal yang dituliskan oleh supporter Persipura pada Presiden, yakni soal polemik PCR dari PT LIB dengan Persipura yang mengakibatkan Persipura WO. Dan yang kedua soal tulisan di Wikipedia yang menghapus Persipura dan digantikan oleh tim promosi untuk musim depan. Menurut supporter Persipura, hal ini jelas mengganggu kestabilan skuad Persipura dan mematahkan semangat para pemain. Kami berharap Bapak Presiden turun tangan menyelesaikan ini. Jangan sampai kami tim-tim di luar Jawa ini dipersulit oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Seolah-olah kami selalu dirugikan. Dan soal tulisan di Wikipedia ini benar-benar mengganggu. Apakah ini website nasional dan sumbernya dari PSSI atau ini propaganda untuk menyingkirkan kami? Ini sangat mengganggu kestabilan tim. Apalagi kami sudah terlalu banyak dicurangi, ujar supporter Persipura. Secara hitung-hitungan, Bali United memang paling berpeluang raih gelar juara musim ini dengan sisa 4 laga lagi. Meskipun Persib menguntit di posisi 2 dengan selisih 3 poin saja. Namun peluang Bali lebih besar dibanding Persib Bandung.
Alasannya adalah faktor tuan rumah. Meskipun Bali masih harus menghadapi Arema dan Persebaya, namun dengan faktor tuan rumah ini bisa saja Bali dimudahkan untuk jadi juara. Sementara Persib jalannya masih sangat terjal. Selain harus menghadapi tim-tim kuat seperti Arema dan Persebaya serta Madura, Persib pun terkenal dengan tim yang tak disukai oleh PSSI. Namun andai pun Bali United jadi juara di akhir kompetisi, kami yakin akan banyak tim yang protes dan mungkin enggan lanjutkan kompetisi musim mendatang dengan situasi seperti ini. PT LIB seolah-olah curang dengan menggelar putaran kedua ini di Bali, ditambah lagi sejumlah keputusan kontroversi di mana selalu menguntungkan Bali, seperti tak ada satupun pemain Bali yang terpapar COVID. Liga settingan di Indonesia memanglah bukan hal baru. Sejak dahulu Liga Indonesia selalu dipenuhi settingan. Namun untuk di musim ini settingan ini benar-benar terasa. Jika musim-musim sebelumnya tim yang terdegradasi masih bisa legowo karena meskipun settingan namun masih dapat pemasukan tiket karena bisa main di kandang dan menjual tiket. Tapi musim ini sudahnya tak dapat pemasukan, dicurangi dan diintimidasi. Lengkaplah sudah penderitaan yang kaya yang di atas. Dari Persikabo, musim depan Persikabo dipastikan kehilangan bomber andalannya Ciro Alves. Ciro kabarnya resmi akan meninggalkan tim Laskar Pajajaran, dan Persib Bandung dikabarkan calon kuat pelabuhan baru Ciro. Berita ini sebelumnya kami pernah bahas jika Ciro memang sudah resmi milik Persib, namun masih terikat kontrak di Persikabo hingga akhir musim. Apalagi Ciro diketahui tak mau perpanjang kontrak dengan Persikabo. Hal ini dipertegas unggahan Ciro Alves di akun Instagramnya yang mengungkapkan kata-kata perpisahan. Dalam unggahannya, Ciro menuliskan, "Terima kasih kepada seluruh supporter Persikabo 1973. Kalian sangat luar biasa. Masih ada 6 laga sisa untuk menyatukan kisah kita bersama Persikabo," ujar Ciro Alves. Unggahan ini langsung ditanggapi oleh Direktur PT PBB Teddy Cahyono yang memposting gambar dirinya tengah duduk memegang ponsel dengan tulisan "sat set sat set" yang artinya gerak cepat. Bukan rahasia umum lagi jika Teddy Cahyono memang sangat suka dengan Ciro Alves. Bahkan sebelum kompetisi dimulai, Teddy telah berkali-kali menghubungi Ciro. Namun kala itu pelatih Robert Rene Albert masih percaya dengan duo gelis Yani Joffrey dan Wander Luiz, sehingga Ciro pun akhirnya memilih memperpanjang kontrak 1 musim lagi di Persikabo. Kini saat hubungan Teddy dan Rene Albert kurang baik, Teddy pun mulai melancarkan aksinya. Pertanyaannya, jika Ciro ke Persib, lalu siapa yang terbuang? Sudah tentu salah satunya adalah Bruno Katanhede. Tapi apakah David da Silva akan tersingkir juga? Pasalnya David bukanlah rekrutan Rene Albert, tapi rekrutan Teddy Cahyono. Rene Albert sendiri telah memiliki calon pengganti sendiri untuk Katanhede dan David. Tapi apakah efektif sebagai rekrutan? Sebagai catatan, rekrutan Robert Rene Albert belum ada yang sukses di Persib. Sebagai contoh, Kevin Van Kievers-Lewis, Geoffrey Castillon, dan yang terbaru Bruno Katanhede. Mungkin hanya Omid Nazari, Basim Rashid, serta Nick Wipers saja yang bisa dibilang cukup sukses di Persib. Namun lagi-lagi dengan catatan, ketiga pemain tadi adalah usulan dari Teddy Cahyono dan Umum Muhtar. Sementara rekrutan Teddy Cahyono sejauh ini cukup sukses di Persib, mulai dari Vladimir Vujovic, Boyan Malisic, Ejecel Duasel, Maklok, hingga yang terbaru David da Silva. Wah, ini mah udah saatnya yang rekrut itu Pak Teddy saja. Lebih jeli dan lebih dengar usulan Boboto dia. Di penghujung kompetisi ini, sejumlah klub sudah mulai bergerilya untuk mencari amunisi baru untuk musim depan. Bukan hanya pemain yang jadi buruan, namun sejumlah pelatih pun tengah jadi buruan sejumlah klub. Lalu, ada siapa saja sih pelatih yang jadi kandidat terpanas di Liga 1 dan klub mana saja yang meminatinya? Di urutan pertama ada Stefano Cugura dari Bali United dengan gaji 8,5 hingga 11 miliar per musim, kontrak hingga 2022, dan klub yang meminati seperti Johor Darul Takzim, Arema FC, Persija Jakarta, Persis Solo, dan Rans Cilegon FC. Di urutan kedua ada Robert Rene Albert dengan gaji 12 miliar per musim. Kontrak habis 2025, klub yang meminati Persela, PSM, dan Persikabo.
Di posisi 3 ada Aji Santoso dari Persebaya dengan gaji 7 miliar per musim, kontrak habis Oktober 2023. Klub yang meminati PSIS, Arema, Persipura, dan Barito Putra. Di posisi 4 ada Paul Munster dari Bayangkara FC dengan gaji 11,5 miliar per musim, kontrak habis hingga Desember 2024. Klub yang meminati Arema, Persija, Dewa United, dan PSIS Semarang. Di posisi kelima ada Eduardo Almeida dari Arema FC dengan gaji 10,5 miliar per musim, kontrak hingga Desember 2022. Klub yang meminati PSM, Borneo, Persela, dan Persikabo. Di posisi 6 ada Widodo Ceputro dengan gaji 6 miliar per musim, kontrak hingga 2022. Klub yang meminati Persija, Persiraja, Dewa United, Rans Cilegon FC, dan Madura United. Di posisi 7 ada Javier Roca dari Persik Kediri dengan gaji 6 miliar per musim, kontrak hingga Desember 2022, dan klub yang meminati ada Borneo FC, Barito, PSM, Persija, dan Persipura. Di posisi 8 ada Mario Gomez dengan gaji 11 miliar per musim, kontrak hingga 2023. Klub yang meminati Persib, Barito, Persija, PSIS, dan Persikabo. Di posisi 9 ada Luis Mia dengan gaji 16 miliar per musim, tanpa klub. Klub yang meminati Persib, Rans Cilegon FC, Persija, Arema, Bayangkara, dan Persebaya Surabaya. Di posisi 10 ada Jackson F. Tiago dengan gaji 7 miliar per musim, kontrak hingga 2022. Klub yang meminati Barito, PSS Sleman, Persikabo, Persiraja, dan Madura United. Dan yang terakhir ada Rahmat Darmawan dengan gaji 10 miliar per musim, kontrak hingga 2022. Klub yang meminati Persija, Persikabo, Persiraja, Persela, dan Persipura.